Nah, kita langsung saja buka firman Tuhan yang sudah saya siapkan dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Pasal yang pertama ayat 15 hingga ayat 19. Kolose pasal yang pertama ayat 15 hingga ayatnya yang ke-19. Perikopnya mengatakan keutamaan Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Ia, dalam arti di sini adalah Yesus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Demikianlah firman Tuhan. Nanti kita bahas satu perikop ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan judulnya adalah keutamaan Kristus. Nah, ada sebuah kebenaran yang universal, yang semua orang, hampir 100% manusia di bawah kolong langit menerima kebenaran itu. Dan kebenaran itu adalah bahwa semua yang ada di bawah kolong langit itu tidak terjadi begitu saja. Sama seperti lampu ini. Bapak Ibu tahu siapa penemu lampu listrik nih? Ada yang tahu? Thomas Alva Edison. Bapak Ibu tahu sekitar berapa kali dia membuat riset ini? Ada yang tahu? Fendi kayaknya, karena masih fresh otaknya. Itu 1001 kali, ada bukunya saya pernah baca, 1001 kali baru berhasil. Bayangkan lamanya 1001 kali coba baru jadi lampu ini. Jadi itu membuktikan bahwa semua yang ada di bawah kolong langit, termasuk handphone yang kita gunakan, mikrofon ini, semuanya tidak ada begitu saja Bapak Ibu, tidak ada. Sama juga dengan dunia ini. Matahari, bulan, bintang, udara, tanah, langit, itu tidak terjadi begitu saja juga. Ada yang menciptakannya seperti lampu ini tadi. Dan ini adalah kebenaran universal, semua orang akui itu. Ada pribadi yang menciptakan ini. Dan juga bahwa semua yang bergerak, yang terjadi, yang sedang berlangsung, itu juga ada yang mengontrolnya. Kayak listrik, PLN yang mengontrolnya. Kalau mereka tidak mengontrolnya, bisa jadi itu kecelakaan, bisa jadi. Demikian juga yang sedang bergerak ini, yang sedang berlangsung, yang terjadi dalam hidup kita, itu juga ada yang mengendalikannya, mengontrolnya. Bahkan detak jantung kita pun ada yang kontrol. Yang membuat kita juga itu ada, itu adalah Allah atau Tuhan semesta alam. Dan kalau kita merenungkan dunia saja, bayangkan kalau yang menciptakannya dulu itu saya, bisa jadi matahari terlalu dekat dengan bumi dan hanguslah semua kita. Dan kalau terlalu jauh berarti gelaplah kita seterusnya. Dari situ kita melihat ini pribadi bukan yang biasa-biasa aja, itu adalah Allah yang hikmatnya sangat luar biasa. Demikian juga waktu Dia membentuk kita. Bayangkan kalau Dia orang biasa-biasa aja, nggak berhikmat, nggak berkuasa, nggak melampaui segala sesuatu, bisa jadi kita punya nafas itu keluar dari telinga gitu ya. Sembarang aja keluarin. Tetapi karena yang menciptakannya itu berkuasa, berhikmat, agung, mulia, dan lain sebagainya. Bahkan oleh karena Dia itu pribadi yang melampaui segala sesuatu, makanya manusia tidak dapat menyelami Dia. Amen. Tidak dapat menyelidiki Allah, tidak dapat. Padahal Dia itulah yang membentuk kita. Bahkan Dia juga yang akan menentukan kita
hidup atau binasa. Jika disetokkan oksigen, maka kita tidak bernafas kembali. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Allah yang tak terselidiki, Allah yang berkuasa, yang akan menentukan segala sesuatu, adalah Allah yang tidak bisa kita jangkau untuk bernegosiasi dengan Dia, dalam arti untuk meminta kemurahannya supaya kita itu baik-baik saja, supaya kita itu suatu saat ada bersama Dia. Adalah Allah yang sangat jauh dari manusia, jauh lah pokoknya, tak terseberangi. Pakai pesawat model apapun, kita nggak bisa sampai di sana. Namun di dalam kekristenan, kita punya keyakinan bahwa di dalam Yesus bisa berjumpa Allah. Amin. Di dalam Yesus kita bisa menerima semua fasilitas yang Allah buat itu dengan gratis, dengan cuma-cuma. Tidak perlu dibayar pakai rupiah atau dolar, tidak perlu. Itu iman kita, yaitu Yesus mampu membuat berkat atau semua buatan Allah itu jadi milik kita. Bahkan suatu saat kita tinggal bersama Dia di surga. Itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Namun Bapak Ibu, tidak bisa disangkali juga, banyak orang Kristen, sebut saja Kristen, itu enggan mendekatkan diri kepada Tuhan. Bahkan memiliki langkah yang berat untuk membawa hidupnya kepada Kristus itu, kepada Yesus. Itu adalah kenyataan. Pertanyaannya, kenapa bisa? Sementara satu-satunya yang membawa kita kepada Tuhan menurut iman Kristen sendiri, kalau di luar Kristen, no problem, mereka tidak mau dekat Yesus, ya memang mereka tidak percaya. Tapi kalau orang Kristen, mereka tahu satu-satunya pribadi yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah adalah Kristus. Pertanyaannya, kenapa masih banyak orang Kristen enggan membawa dirinya kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, bahkan berat sekali. Kenapa Bapak Ibu? Nah, ini judul khotbah saya hari ini adalah siapa Tuhan Yesus bagimu akan menentukan bagaimana engkau hidup. Jadi siapa Tuhan Yesus bagi saya, itu akan menentukan tindak tanduk dan perkataan saya. Jadi semua orang itu hidup berdasarkan apa yang dia tahu tentang sesuatu. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini menarik untuk kita nyimak baik-baik. Karena sekali lagi, tidak semua orang Kristen itu memiliki spirit yang sama untuk dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa yang menjadi tindak tanduk dia itu sesuai dengan apa yang dia tahu tentang siapa Yesus itu. Inilah yang saya mau bagikan buat kita hari ini. Jadi siapa Yesus bagimu akan menentukan bagaimana engkau hidup. Kita simak baik-baik. Saya akan memulai mengulas firman Tuhan ini dari ayat 21 hingga 22. Ayat 21 dia katakan demikian. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Jadi Bapak Ibu, nas ini menerangkan bahwa manusia yang sudah jauh dari Allah atau putus hubungan dengan Tuhan oleh sebab dosa, itu diperdamaikan kembali oleh Kristus dalam tubuh jasmaninya melalui kematiannya. Sehingga dengan demikian kita itu dibawa oleh Kristus ke hadapan Allah menjadi kudus, dikatakan di sini tak bercacat, tak bercela. Ini keren sekali kita memperhatikannya. Jadi Allah yang kudus, mulia, berhikmat dan luar biasa itu, yang tak dapat kita jangkau tadi, tetapi pribadi Kristus ini mampu membawa kita ke hadapan Allah tanpa dosa atau kudus, tanpa cacat dan tanpa celah. Ini Bapak Ibu, kita membayangkan bagaimana pribadi Kristus itu menempatkan kita di hadapan Allah, tatapan muka kayak gini.
dengan keadaan yang kudus, tak bercacat dan tak bercela. Karena memang Allah itu tidak bisa jangkau kalau ada kotoran dalam diri kita, atau dosa, atau kesalahan, atau kejahatan. Tidak bisa. Nah, kenyataan ini juga menerangkan sebuah kebenaran bahwa bukan siapa kita yang menentukannya, tetapi kepada siapa kita bawa hidup kita. Makanya kita jangan jadi hakim buat diri kita. Kadang kan kita gini, aduh aku sudah terlalu jahat, aku udah terlalu berdosa, nggak bisa lagi dekat dengan Tuhan. Ya manusia kebanyakan begitu. Akhirnya dia, itu salah satu alasannya tadi kenapa manusia itu enggan dekat dengan Tuhan. Karena dia menjadi hakim atas dirinya sendiri. Dia menjudge dirinya karena terlalu banyak kejahatan saya. Akhirnya kayaknya aku tidak layak menghampiri Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Dia sudah menjudge dirinya sendiri, padahal yang menciptakan dia bukanlah dia, tetapi Tuhan. Jadi kebenaran ini menerangkan bahwa Kristus menempatkan kita di hadapan Allah dalam keadaan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Nah, kita akan melihat emang Kristus itu siapa kayak gitu ya. Mari kita melihat Bapak Ibu. Kristus yang mampu menempatkan kita di hadapan Allah dengan keadaan kudus, tak bercacat dan tak bercela. Pertanyaannya, siapakah Kristus itu sebenarnya? Yesus itu siapa? Mari kita lihat di ayat yang 15. Dari nas yang kita baca, dia katakan begini. Ia atau Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, Kristus yang adalah manusia, kalau dipukul dia juga sakit. Kalau disakiti, lukai hatinya, dia bisa sedih. Dia juga berbelas kasih sama seperti manusia. Kristus itu rupanya manusia gambaran Allah. Karena Allah itu adalah roh. Roh yang tidak terbatas, namun tidak bisa kita lihat. Allah yang berkuasa, yang menentukan kita hidup atau mati, di surga atau di neraka suatu saat nanti. Allah itu adalah roh. Dan agar kita mendapat tempat yang layak suatu saat, kita butuh perkenanan dia. Namun kita tidak bisa menyambar dia, karena dia adalah roh yang tak kelihatan, terlalu ajaib. Namun Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Paulus mengatakan bahwa ia atau Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, supaya kita manusia mampu menghampiri dia, mendekati Allah itu sendiri untuk memohon belas kasihan, minta tolong dan lain sebagainya. Jadi di sini sudah sangat jelas bahwa pribadi Kristus itu sebenarnya, di mana dikatakan di ayat 21 dan 22 tadi, dia mampu menempatkan kita di hadapan Allah dalam keadaan kudus, tak bercacat dan celah. Rupanya dia itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, sehingga melalui dia kita dapat datang kepada Allah. Itulah sebabnya orang perjanjian baru tidak sama dengan perjanjian lama. Mereka kalau menyembah Allah, mereka pakai perantara, imam-imam, santo-santo dan lain sebagainya. Tapi orang perjanjian baru yang ada di dalam Kristus Yesus, dia boleh datang sendiri saja ke hadapan Tuhan, bisa. Kenapa? Karena Allah itu sudah nampak di dalam diri manusia, bisa dilihat, bisa diajak ngobrol, bisa. Dan Kristus itu adalah gambaran Allah. Nah, kata gambar di sini dalam terjemahan bahasa aslinya itu sama dengan pantulan dari Allah itu sendiri. Kristus itu juga gambaran atau pantulan dari Allah itu sendiri, dengan misi supaya manusia itu dapat bertemu dengan dia, ngobrol dengan dia. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ini yang pertama. Itulah sebabnya dia bisa membawa kita menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Jadi jangan jadi hakim atas dirimu sehingga engkau tidak bisa beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, kerajaan,
singgasana, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Perhatikan baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus itu adalah Dia yang semua yang ada di surga dan di bumi diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi kalau apa yang kita anggap tadi ini luar biasa, matahari, bulan, dan bintang, bahkan tanah, tumbuh-tumbuhan, udara, dan semualah, sebutkan saja semuanya. Dan semua itu dikatakan diciptakan oleh Kristus. Dan semuanya itu untuk Dia. Rupanya Kristus yang diakui oleh kita sebagai orang Kristen sebagai satu-satunya jalan membawa kita ke sorga, di mana Allah yang berkuasa itu ada. Rupanya Kristus itu adalah pencipta itu sendiri. Dia yang menciptakan semua yang ada, bahkan diri kita. Sehingga jelaslah sampai di sini bahwa pantas Dia bisa membuat kita kudus di hadapannya. Rupanya Dia itu Allah sendiri. Dia itu adalah pencipta itu sendiri. Karena pencipta, Dia bisa membuat kita itu baru kembali. Amin. Jadi Allah itu adalah pribadi yang tak dapat dijangkau. Namun syukur kepada Allah, kita punya perantara, yaitu Kristus, yang adalah Allah itu sendiri. Dengan tujuan supaya manusia itu dapat menggapai Dia. Ayat 16 itu dikatakan bahwa semua yang di surga dan yang di bumi diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi semua yang ada itu Dia yang ciptakan. Dia itu siapa? Yaitu Kristus yang diimani oleh orang Kristen, Yesus Kristus. Terus yang ketiga, ayat 17, Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Nah Bapak Ibu, ini menerangkan tentang keadaan bahwa semua yang ada di bawah kolong langit, bahkan ada di surga, itu takluk kepada Kristus. Semuanya tunduk kepada Allah, yaitu kepada Yesus itu. Jadi jika semuanya itu tunduk kepada Yesus, bukankah kita lebih bahagia karena kita milik Dia? Amin. Kalau kita itu ada di dalam Dia, otomatis kita yang diutamakan. Amin. Makanya di ayat 17 ini dikatakan bahwa segala sesuatu ada di dalam Dia. Tidak ada yang dapat menentang Allah. Tidak ada yang melampaui Kristus. Jika Dia yang paling atas, bukankah ini merupakan alasan yang kuat untuk kita beribadah kepada Dia? Amin. Bukankah ini adalah alasan yang paling mutlak agar kita terus membawa kita kepada Dia? Karena selain Dia tidak ada lagi. Semuanya ada di dalam Dia, takluk dan tunduk kepada Dia. Dan yang terakhir di ayat 18, ayat 19, ini semakin luar biasa. Dikatakan ayat 19, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kebenaran yang universal yang saya maksud tadi, bahwa semua yang ada ini, ada pribadi di balik ini, yaitu Allah. Dan Alkitab ini mengatakan bahwa Allah itu ada di dalam Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak melihat Bapak Ibu antusias dengan hal ini. Saya pribadi ketika merenungkan bagaimana mungkin pribadi Allah yang memang diakui oleh semua manusia, hampir 100%, Allah itu ada di dalam Yesus. Kepenuhannya ada di dalam Yesus, yaitu Tuhan yang aku layani, kepadanya aku beribadah, berdoa. Dan bukankah itu luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Jadi keputusan kita untuk mengikuti, beribadah, melayani Tuhan, sebenarnya tidak ada keputusan yang terbaik selain daripada itu. Tidak ada. Inilah yang saya maksudkan, sejauh mana kita mengenal Yesus itu, sejauh itulah cara kita hidup. Jadi Kristus itu adalah pribadi yang dimana Allah yang diakui oleh semua manusia, Allah yang berkuasa dan menciptakan segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu. Allah itu berdiam di dalam Yesus, yaitu Tuhannya orang Kristen, Tuhan Bapak Ibu dan saya.
Jadi dengan demikian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 21 yang saya mulaikan tadi pembahasan ini, bahwa Kristus itu mampu menempatkan kita di hadapan Allah dalam keadaan kudus, tak bercacat dan tak bercelah. Jadi dengan demikian, kesimpulan dari firman Tuhan ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan tanyakan siapa dirimu, tetapi yang harus kita lakukan adalah bahwa diri kita dekat dengan Kristus, bahwa diri kita dekat dengan persekutuan yang intim dengan Allah, karena Dialah yang menentukan siapa kita. Dialah yang akan menentukan kita hidup atau mati, di surga atau di neraka. Menikmati fasilitas Allah itu juga ditentukan oleh Dia. Alkitab mengatakan Allah dapat memberikan kepada siapa Ia berkenan. Jangan cari perkenanan tetanggamu tentang hidupmu atau pasangan hidupmu. Jangan. Carilah perkenanan Allah, maka hidupmu akan membawa pengaruh positif buat semua orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang saya maksud Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dengan demikian, satu kesimpulannya adalah, mari kita bawa diri kita dekat dengan Tuhan. Terlepas apa keadaan kita, apa latar belakang kita, punya masalah apa kita, punya kesalahan apa kita, itu bukanlah soal. Yang perlu adalah langkahmu itu kau arahkan kemana? Kepada Yesus Kristus atau kepada yang lain? Atau kepada dunia yang sedang bergelora ini? Pikiranmu kau arahkan kemana? Paulus juga katakan bahwa pikirkanlah perkara di atas, yaitu perkara-perkara tentang Kristus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita itu dipengaruhi oleh dua hal, yaitu yang kita lihat dan yang kita dengar. Itulah sebabnya Paulus katakan pikirkan perkara di atas. Tapi kalau yang kita dengar perkara di bawah, maka itu yang kita pikirkan. Yang kita lihat perkara di bawah, itu juga yang akan kita pikirkan. Yang kita dengar perkara di bawah, itu juga yang kita pikirkan. Mata dan telinga kita itu mempengaruhi kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, di mana pribadi Kristus itu adalah gambar Allah. Pribadi Kristus itu adalah yang segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Pribadi Kristus adalah Dia yang segala sesuatu takluk kepada Dia. Dan yang terakhir, Kristus itu adalah seluruh kepenuhan Allah yang agung itu ada di dalam Dia. Dan Kristus itu mau mati untuk kita. Itulah kehebatan Kristus yang jangan sampai engkau tinggalkan. Amin.